nggak kamu melihat dua orang berdebat? Lalu salah satunya bicara panjang lebar, suaranya makin tinggi, emosinya makin keluar. Tapi anehnya, justru dia yang terlihat kalah, sementara orang satunya cuma bicara seperlunya. Suaranya tetap tenang, ekspresinya santai, bahkan sesekali diam beberapa detik sebelum menjawab. Dan yang lebih aneh lagi, orang-orang di sekitar justru lebih mempercayai dia. Nah, kebanyakan orang mengira menang debat itu soal siapa yang paling pintar bicara, siapa yang punya argumen paling banyak, atau siapa yang bisa membungkam lawan paling cepat. Padahal dalam dunia psikologi manusia, kemenangan dalam debat seringkali ditentukan jauh sebelum argumen terbaik keluar. Karena manusia bukan cuma mendengarkan kata-kata, mereka juga membaca emosi, bahasa tubuh, tingkat kepercayaan diri, dan siapa yang terlihat paling mengendalikan situasi. Dan itulah kenapa banyak orang kalah debat bukan karena argumennya lemah, tapi karena emosinya lebih dulu mengambil alih. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara memenangkan perdebatan tanpa perlu teriak, tanpa perlu terlihat agresif, dan tanpa harus menjatuhkan lawan bicara. Karena seringkali pengaruh terbesar datang dari ketenangan, bukan dari volume suara. Yuk kita mulai. Yang pertama, orang yang paling tenang biasanya terlihat paling kuat. Ini sesuatu yang bisa kamu lihat hampir di semua situasi. Bayangkan ada dua orang sedang berdebat. Yang satu mulai bicara cepat, memotong pembicaraan, nada suaranya naik turun. Yang satunya tetap tenang, menjawab perlahan, dan tidak terburu-buru. Menurutmu, siapa yang terlihat lebih percaya diri? Kebanyakan orang akan memilih orang kedua. Karena otak manusia menghubungkan ketenangan dengan kendali. Saat seseorang tetap stabil di tengah tekanan, kita menganggap dia lebih yakin terhadap apa yang dia katakan. Sebaliknya, saat seseorang mulai kehilangan kendali emosi, otak lawan bicara seringkali mulai fokus pada emosinya, bukan lagi pada argumennya. Yang kedua, jangan buru-buru menjawab. Banyak orang merasa harus langsung merespon setiap serangan yang datang, padahal salah satu senjata psikologis paling kuat dalam debat adalah jeda. Beberapa detik diam sebelum menjawab bisa mengubah seluruh dinamika percakapan. Karena saat kamu langsung bereaksi, kamu terlihat sedang bertahan. Tapi saat kamu berhenti sejenak, berpikir, lalu menjawab dengan tenang, kamu terlihat sedang mengendalikan situasi. Aku pernah memperhatikan orang-orang yang sangat ahli berbicara di depan publik. Mereka tidak takut pada keheningan. Justru mereka menggunakan keheningan untuk membuat kata-kata mereka terasa lebih berat. Dan anehnya, semakin nyaman seseorang dengan keheningan, semakin besar pengaruh yang dia miliki dalam percakapan. Yang ketiga, pahami dulu sebelum membantah. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Banyak orang mendengarkan hanya untuk mencari celah menyerang. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang dimaksud lawan bicara. Akibatnya, mereka malah menyerang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dikatakan. Dan ketika itu terjadi, kredibilitas mereka langsung turun. Orang yang kuat dalam debat biasanya melakukan hal sebaliknya. Mereka memastikan dulu bahwa mereka memahami posisi lawan bicara. Bahkan kadang mereka mengulang inti argumen lawan dengan lebih jelas daripada lawan itu sendiri. Dan setelah itu barulah mereka menjawab. Efeknya luar biasa, karena orang lain melihat mereka sebagai orang yang objektif, bukan sekadar ingin menang. Yang keempat, fokus pada ide, bukan pada orangnya. Ini salah satu pembeda terbesar antara debat yang cerdas dan debat yang berantakan. Saat seseorang mulai menyerang karakter lawan bicara, biasanya itu tanda bahwa argumennya mulai kehabisan tenaga. Kalimat seperti, kamu memang selalu begitu, makanya hidupmu nggak maju. Atau kamu nggak ngerti apa-apa, mungkin terdengar menyerang. Tapi sebenarnya itu tidak memperkuat argumen sama sekali. Justru membuat orang lain melihat perdebatan berubah menjadi emosional. Orang yang benar-benar kuat biasanya menyerang ide, bukan orangnya. Mereka membedah logika, membahas fakta, membahas alasan. Dan karena itu, mereka terlihat jauh lebih meyakinkan. Yang kelima, pertanyaan sering lebih kuat daripada pernyataan. Ini teknik yang digunakan banyak negosiator, psikolog, bahkan pengacara. Daripada langsung mengatakan bahwa seseorang salah, mereka mengajukan pertanyaan. Misalnya bukan berkata, pendapatmu salah, tapi bertanya, menurutmu apa yang membuat kesimpulan itu paling masuk akal? Atau, kalau situasinya dibalik, apakah pendapatmu tetap sama? Pertanyaan membuat lawan bicara berpikir, dan seringkali orang lebih mudah melihat kelemahan argumennya sendiri daripada dipaksa menerimanya dari orang lain. Yang keenam,
Jangan jadikan ego sebagai tujuan. Banyak perdebatan tidak pernah selesai, karena kedua pihak sebenarnya tidak sedang mencari kebenaran, mereka sedang berusaha mempertahankan ego. Dan saat ego mengambil alih, fakta seringkali berhenti penting. Tujuan utama berubah menjadi satu hal, jangan sampai terlihat kalah. Masalahnya, saat itu terjadi, kualitas berpikir langsung menurun. Kita mulai menolak informasi yang tidak kita sukai. Kita mulai mencari pembenaran, bukan jawaban. Dan tanpa sadar, kita terjebak dalam perdebatan yang tidak kemana-mana. Orang yang benar-benar kuat tidak takut mengubah pendapatnya ketika menemukan fakta baru. Karena tujuan mereka bukan terlihat benar. Tujuan mereka adalah menemukan apa yang benar. Yang terakhir, kemenangan terbesar dalam debat sering terjadi di kepala orang yang menonton. Ini bagian yang jarang disadari. Dalam banyak situasi, lawan bicaramu mungkin tidak akan langsung berubah pikiran. Bahkan kadang tidak akan pernah mengaku salah. Tapi orang-orang yang melihat dan mendengarkan sedang menilai semuanya. Mereka melihat siapa yang paling tenang, siapa yang paling logis, siapa yang menghormati lawan bicaranya, dan siapa yang tetap bisa mengendalikan dirinya ketika situasi mulai panas. Karena itulah orang yang paling berpengaruh, seringkali bukan yang paling keras suaranya, mereka adalah orang yang paling stabil emosinya. Jadi, kalau selama ini kamu berpikir menang debat itu soal bicara lebih keras, mungkin justru disitulah kesalahannya. Manusia lebih mudah percaya pada orang yang terlihat tenang daripada orang yang terlihat marah. Lebih mudah menghormati orang yang mampu mendengar daripada orang yang terus menyerang. Dan lebih mudah mengikuti orang yang mengendalikan dirinya sendiri daripada orang yang berusaha mengendalikan semua orang di sekitarnya. Karena pada akhirnya, debat bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi tentang siapa yang tetap berpikir jernih ketika semua orang mulai kehilangan kendali. Dan mungkin kekuatan terbesar dalam sebuah perdebatan bukan kemampuan untuk membungkam orang lain, melainkan kemampuan untuk tetap tenang ketika orang lain berharap kamu ikut terbakar.